Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk bermajelis dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis yang disebutkan di dalamnya firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu jalan yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan membahas dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab hadis yang menghimpun hadis riwayat Bukhari Muslim yang berhubungan dengan bab fikih. Dan insyaallah malam hari ini kita memasuki pembahasan fikih yang baru, yaitu Kitabus Shalah, pembahasan fikih salat. Di mana di sini beliau mengawali dengan pembahasan waktu. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasih jannatihi Allahumma amin. Kitabus salati, Kitabus Shalah. Babul mawaqiti, bab waktu-waktu. Al-mawaqit jamak dari miqat, maknanya adalah waktu. Biasanya para fuqaha membahas pembahasan waktu salat, ada yang membahasakan dengan al-mawaqit sebagaimana yang ditulis dalam Umdatul Ahkam niko. Ada yang membahas tentang al-awqat, membahasakan al-awqat. Al-awqat jamak dari waktun. Ada yang membahasakan dengan al-wuqut. Ya. Semuanya maknanya sama, yaitu pembahasan tentang waktu sholat atau hal-hal yang berhubungan dengan waktu sholat. Dan ini sudah menjadi tradisi para fuqaha ketika membahas sholat. Pasti mereka akan mengawali dengan pembahasan waktu. Karena termasuk syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Salat itu sudah menjadi kewajiban atas orang-orang yang beriman dan ditetapkan dengan waktu-waktunya. Kitaban mauquta, ditetapkan dengan ada batas waktunya. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Beliau mulai dengan hadis yang ke-45. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, hadis yang ke-45, an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibn Iyas, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dan nama Abu Amr Asy-Syaibani ini adalah Sa'ad bin Iyas. Sa'ad bin Iyas ini seorang tabi'in, seorang tabi'iyun, dan dia disebut dengan mukhadram. Mukhadram niku napa? Mukhadram itu adalah istilah
yang digunakan oleh para ahli hadis untuk menyebut seseorang yang dia hidup sezaman dengan Nabi tapi belum pernah melihat Nabi. Itu namanya mukhadram. Jadi ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan belum pernah melihat Nabi SAW. Kemudian setelah itu dia masuk Islam ketika Nabi SAW sudah wafat. Maka seorang tabi'in ini mengalami atau mendapati zamannya Nabi dan zaman sahabat. Dan biasanya para mukhadramin ini adalah para tabi'in yang senior. Karena umurnya sudah pasti tua, lebih sepuh daripada tabi'in-tabi'in muda. Karena bisa jadi umurnya hampir sama dengan sahabat. Nah, Abi Amr Asy-Syaibani ini adalah seorang mukhadram yang tadi beliau mengatakan dalam satu riwayat, ya, bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ar'a ibilan li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan aku ketika itu sudah menggembala onta keluargaku. Jadi beliau ini mengetahui bahwasanya ada kabar ada nabi yang mengaku nabi di Makkah seperti itu. Ya, namun beliau masih belum mendapatkan hidayah ketika itu. Jadi beliau mendapati zamannya nabi dan juga zaman sahabat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, haddatsani sahibu hadhihi dar. Kata Abu Amr Asy-Syaibani telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Wa asyara biyadihi dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ila dari Abdullah bin Mas'ud, ke arah rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi maksudnya telah menceritakan kepadaku sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat yang mulia, yang masyhur, ya. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan beliau mengatakan, laqad ra'aitu nisadisa sittatin ma 'alal ardi muslimun ghairina. Beliau mengatakan, aku pernah menghitung jumlah kaum muslimin dan jumlahnya ada 6. Aku termasuk yang 6 orang itu. Dan aku tidak melihat orang muslim selain kita. Karena beliau termasuk orang Mekah. Ya, bayangkan, beliau adalah orang ke-6. Dan setelah beliau sudah nggak ada lagi orang Islam. Ya, jadi beliau termasuk sahabat yang cukup senior. Ya, sahabat yang cukup senior. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau terkenal sebagai ahli Quran. Beliau terkenal sebagai ahli Quran. Bahkan Nabi SAW sangat memujinya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man arada an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' ala qiraati ibni ummi abd. Siapa yang ingin membaca Al-Quran secara segar, sebagaimana dia diturunkan, maka hendaknya dia membaca sesuai dengan cara bacanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang ahli Quran. Dan termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Bahkan sangat masyhur beliau ini adalah khadimnya Nabi bagian sandal. Terus kalau kemana-mana Kanjeng Nabi itu sandalnya dilepas, yang bawa sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi mau pakai sandal, yang menyediakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, qala sa'altu Nabi, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai Allah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Qultu, kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku mengatakan, tsumma ay, lalu apa lagi? Qala, lalu Nabi bersabda, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, aku mengatakan, tsumma ay, kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qala, kemudian beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihinna Rasulullah, telah menceritakan kepadaku 3 hal tadi Rasulullah SAW. Walau istazattuhu lazadani. Kalau seandainya aku minta untuk ditambah apa lagi, pasti akan ditambah oleh Nabi SAW. Tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud
hanya bertanya 3 kali saja. Sehingga 3 hal ini yang disebut sebagai amal-amal yang paling dicintai Allah di antara amal yang lainnya. Maka hadis ini ada beberapa masalah atau faedah yang bisa kita ambil. Wabil khusus yang berhubungan dengan masalah waktu sholat. Masalah yang pertama, hadis ini memberikan faedah tentang pentingnya menjaga sholat jangan sampai dilaksanakan keluar dari waktunya. Sangat penting sekali menjaga sholat, jangan sampai dilaksanakan di luar dari waktunya. Sehingga kalau sholat sudah dilaksanakan di luar dari waktunya, maka dia dihukumi qadha. Maka seorang muslim harus menjaga sekuat mungkin, semampu mungkin untuk tidak melaksanakan sholat di luar waktunya. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, as-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya. Sholat di waktunya. Ya. Apakah qadha sholat berarti terlarang? Dilihat alasannya qadha apa, kan ngoten. Kalau alasan qadhanya karena udzur, ya tidak berdosa. Kalau alasan qadhanya karena udzur, maka tidak berdosa. Misalkan, ya, dia tertidur sehingga bangun sudah lewat waktunya, maka tidak berdosa. Tapi kalau qadhanya karena tanpa ada udzur, ya, tanpa ada udzur, maka dia berdosa. Ala kulli hal, hadis ini memberikan faedah, hendaknya seorang muslim benar-benar menjaga waktu sholat. Benar-benar menjaga waktu sholat. Bahkan para ulama menyampaikan, dalam kitab fikih disampaikan. Ya, dalam kitab fikih disampaikan. Seorang muslim ketika memasuki waktu sholat, dia tentu saja masih boleh untuk tidak melaksanakan sholat di awal waktu. Hukumnya sah-sah saja. Misalkan nanti 1 jam berlalu, ya misalkan untuk sholat yang waktunya cukup panjang, 1 jam berlalu baru sholat, boleh. Ya, boleh saja. Tapi tentu yang afdal di awal waktu. Tapi para ulama mensyaratkan. Apa syaratnya? Syaratnya, hatinya harus berazam, bertekad nanti harus sholat. Nanti harus sholat. Bahkan para fuqaha menyampaikan, kalau hatinya tidak bertekad nanti sholat, bisa jadi dia berdosa. Karena dia memasuki waktu sholat, tapi tidak ada keinginan untuk sholat. Maka sangat penting menjaga sholat. Ya, dimanapun kita berada. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat, mungkin beberapa hal kita bisa tunda. Mungkin beberapa hal bisa kita tidak pikirkan. Tapi jangan sampai tidak memikirkan sholat. Apalagi safar. Ya, safar semua sudah dihitung. Ya, biaya perjalanan, apa yang dibawa. Bahkan oleh-oleh yang nanti akan dibeli dihitung. Tapi dia menghitung, nanti sholat di mana? Pokoknya melaku sik, engko lak ndelek, engko lak ono ae gitu. Enggak dipikir. Seorang muslim hendaknya tidak seperti ini. Harus dipikir juga, nanti kira-kira sholat di mana ya? Ya, kira-kira memungkinkan enggak untuk sholat? Difikirkan juga. Penting sekali. Ya. Maka jangan sampai seorang muslim memasuki waktu sholat, dia tidak berpikir sama sekali tentang sholat. Ya. Baik, ini pelajaran yang pertama. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dalam Al-Quran, orang yang dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat hingga lewat waktunya. Ya. Dalam ayat yang mungkin kita sudah hafal. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, siapa itu? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, sahun anis sholah, mananya apa? Dalam tafsir Jalan disebutkan. Sahun anis sholah, ghafiluna, yuakhirunaha an waktiha. Itu orang yang lalai mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Yang pertama dia berdosa. Ya, dan tentu saja dia harus tetap melaksanakan sholat tersebut. Ya, meskipun sudah terlewat waktunya. Baik, itu pelajaran yang pertama, yaitu hendaknya seorang muslim menjaga sholat tepat pada waktunya. Kemudian pelajaran yang kedua. Hadis ini dalam riwayat yang disebutkan oleh penulis, as-sholatu ala waktiha. Lafadznya adalah seperti itu, as-sholatu ala waktiha. Ya. Dan ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, ala. Sholat di atas waktunya.
Tapi di luar Sahih Bukhari Muslim ada perubahan lafadz hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Lafadznya dirubah apa? Lafadznya as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktunya. Ya. Jadi bukan hanya salat tepat waktu, tapi salat di awal waktu. Maka pelajaran kedua dari hadis ini adalah hadis ini dengan bantuan lafadz yang lain dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga Mustadrak Imam Hakim memberikan faedah termasuk amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Yang biasa disebut oleh para fuqaha dengan waktu fadilah. Waktu fadilah. Ya. Kalau misalkan kita baca kitab fikih, ada pembagian waktu sholat, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz ma'al karahah, ada waktu hurmah, ada waktu darurah, ada waktu al-jama' dan seterusnya. Maka faedah yang kedua bahwasanya termasuk amalan yang paling dicintai Allah adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Dan ini hukumnya secara umum. Hukum asalnya, sholat 5 waktu yang paling afdol dilaksanakan di awal waktu. Kecuali nanti ada beberapa hal, beberapa sholat, atau beberapa kondisi yang dikecualikan. Ya. Tapi secara umum adalah demikian. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Ibnu Khuzaimah juga. Pokoknya ketika sahabat Abdul bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul amal afdal. Amal apa yang paling afdal? Ya, lafadznya bukan paling dicintai, tapi yang paling afdal. Qala, maka Nabi mengatakan, as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktunya. Ya. Baik. Kemudian hadis yang kedua. Ya, adapun yang lainnya itu pembahasan di luar salat ya. Kita hanya membahas yang berhubungan dengan bab saja. Supaya lebih fokus. Hadis yang ke-46 qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, laqad kana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra, salat fajar atau salat subuh. Fayashhadu ma'ahu, maka mempersaksikan bersama beliau nisaun, para wanita, maksudnya ikut hadir. Ikut hadir salat bersama Nabi siapa? Para wanita, minal mu'minati, dari kaum mukminat, mutalaffi'atin, yang mereka dalam kondisi mutalaffi'at itu menutupi tubuh mereka. Ya, menutupi tubuh mereka. Dari kepala sampai kaki ditutupi. Mutalaffi'atin bimurutihinna, dengan kain-kain mereka. Dengan kain-kain mereka. Ya, para ulama mengatakan ya, al-murud ya, itu maknanya adalah atau dia itu sejenis kain ya yang terbuat dari bahan wol ya. Jadi intinya adalah mereka menutupi tubuh mereka dengan apa? Dengan kain-kain mereka ya. Oleh karenanya para ulama menyampaikan bahwasanya yang dimaksud mutalaffi'at itu adalah at-talafu' la yakunu illa ma'a taghdiyati ras. Yang maksudnya mutalaffi'at di sini itu adalah menutup, tapi yang ditutup seluruh badannya dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Ya. Ya, bahasa Jawanya kerukupan, gitu ya, dikerukupi. Tsumma, kemudian yarji'na, mereka kembali ila buyutihinna, ke rumah-rumah mereka, ma ya'rifuhunna, tidak mengenali mereka ahadun, seorang pun, minal ghalasi, karena waktu ghalas. Waktu ghalas ini waktu apa? Waktu ghalas para ulama menyampaikan dia adalah waktu ketika pagi hari atau subuh, fajar itu masih baru saja terbit dan malam masih cukup gelap. Jadi waktu ghalas niku sampun subuh, akan tetapi apa? Kegelapan lebih kuat daripada cahaya matahari atau cahaya fajar. Makanya sampai tidak bisa dikenali. Sampai tidak bisa apa? Dikenali. Karena waktu ghalas tadi. Baik. Maka hadis ini
memiliki beberapa pelajaran atau pembahasan. Yang pertama, fihi dalilun ala istihbabit tabkir bi salati subuh. Hadis ini memberikan faedah, disunnahkan, dianjurkan untuk mensegerakan pelaksanaan sholat subuh. Ketika tentu saja fajar shadiq sudah keluar. Ya, dengan syarat tadi, fajarnya sudah menyingsing karena waktu subuh dengan terbitnya fajar shadiq. Kalau fajar shadiq sudah keluar, maka disunnahkan untuk bersegera. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, ketika para sahabat wanita, sahabiat wanita itu sudah selesai sholat subuh, itu langit masih gelap. Sehingga mereka tidak terlihat. Kalau zaman dulu belum ada lampu penerangan yang baik. Sehingga orang keluar itu kadang kalau apalagi pakaiannya gelap, hampir tidak terlihat bersatu dengan kegelapan malam. Maka itu menunjukkan selesai sholat saja masih apa? Masih gelap. Berarti pelaksanaannya di awal waktu. Dan ini adalah mazhab dari jumhur ulama. Di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan setelahnya. Baik. Dan ada yang berpendapat untuk waktu subuh itu yang paling utama dilaksanakan waktu isfar. Isfar itu apa? Isfar itu ketika cahaya fajar lebih kuat daripada kegelapan malam. Jadi lebih terang. Ya, jadi lebih dominan apa? Terangnya daripada gelapnya. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi, yang lebih utama salat subuh dilaksanakan waktu isfar. Ya. Saya pernah lihat satu video. Jadi kalau di Turki, itu kalau salat subuh, itu langit sudah terang, tapi belum matahari, belum. Jadi langit sudah terang, itu baru salat subuh. Tapi terangnya bukan karena sudah muncul matahari belum muncul. Tapi memang sudah waktu subuh yang yang memang lebih kuat dominan terangnya gitu. Karena di sana mazhabnya Hanafi. Mazhabnya apa? Hanafi. Tapi kalau keumuman dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan setelahnya berpendapat yang paling utama dilaksanakan pada saat ghalas. Ya, itu tadi. Baik. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat dengan apa? Mereka berpendapat dengan satu hadis. Nabi SAW menyampaikan, asfiru bil fajri. Isfarlah pada saat salat fajar. Ya. Dan hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Ya. Tapi para ulama mencoba mengkompromikan dua hadis ini, ya, kan tidak mungkin yang satu mengatakan yang afdal adalah waktu ghalas, yang satunya waktu isfar. Ya, ini kan akhirnya bertentangan, mana yang akhirnya lebih afdal. Maka para ulama menyampaikan, jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi asfiru bil fajr itu maksudnya adalah bersegeralah, bukan harus menunggu waktu isfar. Supaya apa? Untuk menyatukan antara perbuatan Nabi dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahwasanya yang disunahkan adalah melaksanakan sholat subuh di awal waktunya, ketika malam masih gelap. Kemudian yang kedua, ya, fihi dalilun ala jawazi hudurin nisa al jama'ata bil masjid ma'ar rijal. Hadis ini menjadi dalil secara asal, hukum asal, secara asal, diperbolehkan jamaah wanita itu untuk hadir sholat di masjid. Untuk hadir sholat di masjid. Ya, secara asalnya seperti itu. Tapi ini dengan syarat-syarat. Dengan apa? Syarat-syarat. Yang pertama, harus dengan seizin suaminya. Ya, harus dengan seizin suaminya. Dan ini enggak harus setiap kali keluar sholat harus izin, enggak. Ya, bisa jadi ya cukup izin sekali dan itu sudah dimaklumi bahwasanya memang ya sudah diizinkan gitu. Ya. Jadi tidak harus setiap kali sholat izin dulu, tidak. Intinya adalah ada izin dari suami yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh bertabarruj. Ya, tidak boleh apa? Bertabarruj. Termasuk di dalamnya memakai wangian, memakai perhiasan yang berbunyi. Gitu ya. Sampai terdengar bunyinya meskipun nggak kelihatan. Ya, meskipun apa? Nggak kelihatan. Dan lain sebagainya. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah aman dari keburukan. Karena bisa jadi jalan antara rumahnya dengan masjid ada tempat-tempat yang dikhawatirkan akan terjadi keburukan kalau lewat situ, maka tentu saja tidak diperbolehkan. Jadi hukum asalnya boleh, silahkan ya, untuk datang ke masjid. Tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi. Baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya hadis yang ke-47. Qala wa an Jabir ibn Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra, salat zuhur bil hajirati, pada saat hajirah. Hajirah itu apa? Di sini disebutkan oleh penulis, al hajiratu syiddatul harri ba'da zawal. Hajirah itu adalah panas yang sangat setelah waktu zawal, yaitu waktu zuhur, tapi ketika itu panas masih sangat terik. Itu hajirah. Maka di sini Nabi SAW salat zuhur pada waktu tengah hari dengan panas yang cukup terik. Itu maknanya. Wal asra, dan salat asar. Wasyamsu naqiyatun, dan matahari masih bersih, naqiyah, bersih. Maksudnya bersih di sini adalah masih belum muncul darinya warna kuning, kekuningan. Ya. Jadi masih putih, itu maknanya. Wal maghriba, dan Nabi salat maghrib idza wajabat, ketika matahari tenggelam. Ya. Ketika matahari tenggelam. Ya. Wajabat di sini maknanya bukan wajib, bukan ketika matahari wajib, bukan. Ya. Tapi wajabat di sini maksudnya adalah as-sukut, terjatuh, tenggelam. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan, Allah menyampaikan, wa idza wajabat junubuha, dan apabila onta-onta itu sudah terjatuh di atas badan mereka ketika sudah disembelih. Ya. Taib wal isya, dan Nabi salat isya ahyanan wa ahyanan, terkadang dan terkadang. Ya. Maksudnya ya enggak mesti gitu. Idza ra'ahum, ketika Nabi melihat mereka, yaitu para sahabat, ijtama'u, berkumpul, ajjala, maka beliau menyegerakan salat isya. Nah, ini maksudnya terkadang dan terkadang. Jadi kalau Nabi melihat jamaah sudah kumpul, Nabi segera melaksanakan salat isya. Wa idza ra'ahum, dan apabila Nabi melihat para sahabat abta'u, agak telat, akhara, maka Nabi mengakhirkan salat isya. Wasubahu, dan salat subuh, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Beliau salat subuh ketika waktu ghalas tadi. Itu waktu terbitnya fajar namun gelap masih mendominasi. Itu namanya apa? Ghalas. Maka hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil kedua yang menguatkan bahwasanya salat yang afdal itu dilaksanakan di awal waktu, dan itu hukum asal. Salat apapun, hukum asalnya yang paling afdal dilaksanakan di awal waktu. Baik itu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, hukum asalnya yang paling afdal dilaksanakan di awal waktu. Ya. Baik, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua tentang masalah salat zuhur. Di sini Nabi SAW menyampaikan, hadis ini menyampaikan, kana yusalli zuhra bil hajirah. Nabi SAW itu salat zuhur ketika al hajirah, ketika tengah hari dan panasnya sangat-sangat terik. Maka di sini bagaimana dengan hadis yang lain yang menyampaikan, ya, idza staddal har fa'abridu bisalah. Nabi menyampaikan, jika panas itu sangat terik, maka dinginkanlah salatnya. Maksudnya apa? Akhirkan waktunya. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, kata Nabi SAW. Karena panas yang sangat terik itu salah satu dari hembusan atau termasuk hembusan neraka. Ya. Maka para ulama menyampaikan, Nabi SAW di hadis ini menunjukkan beliau sholat
pada waktu zuhur di awal waktu, padahal sangat panas. Di hadis yang lain, Nabi menyuruh untuk diakhirkan sholat zuhurnya. Maka di sini para ulama menjawab, menggabungkan antara dua hadis ini. Jawaban yang pertama, para ulama menyampaikan, bahwanya dimaksud hajirah di sini, itu maknanya adalah mutlak waktu zuhur. Dari sejak awal waktu ataupun akhir waktu. Jadi hajirah itu bukan terbatas maknanya waktu tengah hari yang panas, bukan. Tapi waktu zuhur secara mutlak. Sehingga tidak masalah ketika Nabi menyuruh untuk mengakhirkan waktu zuhur, toh itu masih dilaksanakan waktu zuhur. Dan itu masih masuk dalam makna al-hajirah. Sebagian ulama ada yang menjawab seperti itu. Sebagian ulama yang lain menjawabnya, menggabungkan, ya. Bahwasanya hadis-hadis Nabi yang menceritakan Nabi sholat zuhur ketika waktu matahari sangat panas, itu dihapus hukumnya dengan hadis ibrad. Istilahnya hadis ibrad, ya, menyebut hadisnya hadis ibrad. Hadis mengakhirkan waktu zuhur ketika sangat panas. Sehingga termasuk hadis ini hukumnya secara khusus Nabi SAW memang pernah sholat zuhur dengan cuaca yang sangat panas. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disebutkan, para sahabat itu saking panasnya, mereka membawa kain sendiri-sendiri, kemudian mereka sholat sujud di atas kain tersebut. Karena min hari romdok gitu bahasa mereka. Karena pasirnya itu kan pasir-pasir agak berkerikil gitu. Dan ketika cuaca panas, itu lumayan terasa. Meskipun ada atapnya, tapi tetap, karena cuacanya panas, meskipun tidak langsung terkena cahaya matahari, terkena hembusan cuaca tersebut. Sehingga mereka merasa sangat panas ketika sujud itu, ya, agak mencak-mencak ini ya, agak kesakitan. Akhirnya apa? Akhirnya beber tempat kain untuk alas jabah dahinya saja. Ya. Maka kemudian setelah itu Nabi SAW menyampaikan idza staddal har fa'abridu bisalah itu. Maka hadis itu menghapus hukum sholat zuhur di awal waktunya. Tapi ala kulli hal, para ulama mengatakan bahwasanya ketika sholat zuhur dan cuaca sangat panas, maka yang lebih utama adalah mengakhirkan sholat zuhur. Ini termasuk pengecualian. Karena tadi kita sebutkan ada hukum asal, tapi ada pengecualian. Hukum asal, sholat itu semuanya di awal waktu yang paling afdal. Tapi ada beberapa pengecualian. Termasuk pengecualian sholat zuhur ketika cuaca sangat panas. Ketika cuaca sangat panas. Maka disunahkan untuk mengakhirkan waktu zuhur. Ya, mengakhirkan waktu zuhur. Dan ini dengan beberapa syarat. Ya, ibrad itu para fuqaha menyampaikan dengan beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama, ya, cuaca panas tersebut terjadi di daerah yang memang daerah panas. Terjadi di daerah yang memang daerah panas. Ya. Seperti apa? Ya, seperti di Jazirah Arab, maka ketika panas ya sangat panas. Tapi kalau misalkan cuaca panas di daerah dingin, tidak ada kesunahan ibrad. Musim panas misalkan di kutub utara, gitu ya. Sak panas-panasnya kutub utara nih, tasik adem kan ngoten gitu ya. Jadi yang nggak ada kesunahan ibrad, Maka syaratnya apa? Itu terjadi di tempat panas saja. Ya, di tempat panas saja. Ya. Kemudian juga para fuqaha mempersyaratkan, ya, itu hanya berlaku bagi jamaah masjid. Maka kalau orang melaksanakan sholat sendiri di rumah, maka tidak ada kesunahan ibrad. Seperti ibu-ibu barangkali sholat di rumah, nggak ada kesunahan ibrad. Ya. Yang paling afdal bagi mereka adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Tapi kalau orang yang perlu berangkat keluar rumah, panas luar biasa gitu ya, kemudian keluar rumah, maka ini yang disunahkan untuk ibrad. Karena orang akan merasakan masyaqqah, kesulitan ketika berangkat ke masjid. Ya, dan kesulitan berangkat ke masjid termasuk udzur. Ya, sebenarnya termasuk udzur. Hanya saja syariat mengkhususkan dalam masalah salat zuhur bisa diakhirkan.
Ya, sehingga supaya apa? Supaya ada jamaah yang ikut sholat di masjid. Baik. Jadi intinya pelajaran yang kedua, bahwasanya untuk masalah sholat zuhur, termasuk pengecualian ketika panas begitu terik, diperbolehkan untuk mengakhirkan dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Dan itu termasuk pengecualian dari hukum asal mengerjakan sholat di awal waktunya. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini. Di hadis ini disebutkan ketika Nabi SAW itu sholat isya, disebutkan ahyan wa ahyanan, terkadang dan terkadang. Maksudnya terkadang dan terkadang apa? Nabi melihat kondisi jamaah. Kalau jamaah sudah ngumpul, ya, maka dilaksanakan sholat ketika itu, sholat isya di awal waktu. Tapi kalau melihat para sahabat kok agak telat, maka Nabi menunggu, agak nyantai gitu ya. Diakhirkan waktu isyanya. Maka di sini para ulama memberikan faedah dari hadis ini, dianjurkan untuk sholat isya, mengakhirkan dari waktunya jika dilihat di situ ada maslahat. Mengakhirkan dari waktunya jika dilihat di situ ada maslahat. Misalkan apa? Jamaah misalkan belum kumpul, maslahat, maka diakhirkan. Maka diakhirkan. Tapi kalau misalkan mengawal melaksanakan sholat di awal waktu lebih maslahat, maka itu yang dilaksanakan. Sebagaimana Nabi SAW melihat para jamaah sudah ngumpul, ya sudah dilaksanakan. Ya. Jangan sampai membuat jamaah itu menunggu terlalu lama. Ya. Terlalu lama. Ya. Dan sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya secara mutlak yang afdol adalah melaksanakan sholat isya diakhirkan saja. Sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Tapi itu untuk hari ini, ya, apalagi kita di Indonesia agak keberatan. Ya. Yang lain sholat isya maksudnya jam 7, ya, kita mau sholat isya jam 9. Ya, so, karena jamaah kan gitu ya. Sholat isya jam 7 aja jamaahnya satu soft gak jangkep gitu ya. Apalagi jam 9. Ya. Apalagi yang besok kerja pabrik gitu ya, harus berangkat pagi. Ya, maka maslahatnya sangat kurang dibandingkan dilaksanakan di awal waktu. Ala kulli hal, untuk amaliyah hari ini, maka melaksanakan sholat isya di awal waktu itu menjadi pilihan. Karena maslahatnya lebih besar. Kecuali kalau di tempat-tempat tertentu, misalkan daerah khusus, pondok pesantren misalkan, ingin buat satu peraturan bahwasanya sholat isyanya diakhirkan. Ya, maka silakan diperbolehkan. Tapi kalau secara umum di masyarakat, ya, maka sholat isya dilaksanakan di awal waktu. Dan itu yang menjadi amalan yang diamalkan oleh kaum muslimin. Dan ini tidak masalah. Ya. Ini tidak masalah. Karena secara asal Nabi pun melihat maslahat ketika masalah mengakhirkan sholat isya atau dilaksanakan di awal. Itu Nabi melihat apa? Ada maslahat atau tidak. Al-kulli hal, faedah yang ketiga bahwasanya dikecualikan dari melaksanakan sholat di awal waktu untuk sholat isya. Untuk sholat isya maka dilihat maslahat mana yang lebih kuat. Ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-48. Qala wa an Abil Minhal Sayyar ibn Salamah. Dari Abu Minhal Sayyar bin Salamah rahimahullah, ya. Beliau seorang tabi'in, ya. Beliau mengatakan, dakhaltu ana wa abi. Aku dan ayahku datang menemui ala Abi Barzah al-Aslami. Menemui sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, faqala lahu abi. Maka ayahku berkata kepada sahabat Abu Barzah, "Kaifa kana Nabi?" Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah? Beliau salat wajib. Makanya bagaimana beliau ini salat 5 waktu gitu. Beliau ingin ditunjukkan, ayahnya Abu Minhal ini ingin ditunjukkan kapan saja beliau atau Nabi SAW sholat. Faqala, maka sahabat Abu Barzah mengatakan, kana yusallil hajir, bahwasanya beliau sholat zuhur, al-hajir itu maknanya adalah sholat zuhur. Allati tad'unaha al-ula, yang kalian menyebut sholat hajir tadi adalah sholat al-ula. Jadi sholat zuhur itu ada beberapa nama. Ya, sama seperti sholat subuh, ada yang menyebut, ada nama sholat subuh. Kemudian disebut juga sholatul fajr. Kadang juga disebut sholatul ghadah. Nama salat subuh. Salat zuhur juga memiliki beberapa nama.
Kadang disebut salatul zuhur, kadang disebut salatul hajir, ya. Kadang disebut salatul ula, salat yang pertama. Kapan salat zuhur? Hina tadhadus syams. Ketika bergeser matahari, maksudnya bergeser ke arah barat. Ketika matahari sudah bergeser ke arah barat dari langit, ya. Wa yusallil asra, dan beliau salat asar. Tsumma yarji'u, kemudian kembali ahaduna, salah seorang dari kami, ila rahlihi, ke rumahnya, fi aqsal madinati, di pojokan kota Madinah, wasyamsu hayyatun, dan matahari masih hidup. Maksudnya masih hidup ini, ya, adalah masih bersih, belum ada cahaya kuningnya. Dalam artian Nabi ini sholat asar, ya, sholat asar, dan ketika Nabi sholat asar, kemudian sahabat ini pulang ke rumah, rumahnya yang agak jauh, itu matahari masih, cahayanya masih terik. Jadi bukan cahaya-cahaya sore yang lebih hangat gitu ya, bukan. Tapi cahaya matahari masih terik. Itu menunjukkan di awal waktu. Nabi melaksanakan salat di awal waktu. Wa nasitu maqala fil maghrib, dan aku lupa apa yang diucapkan, maksudnya diucapkan oleh Abu Barzah pada waktu salat maghrib. Wa kana yustahabbu, dan Nabi SAW menyukai an yuakhira minal isya'i, untuk mengakhirkan salat isya, allati tad'unaha al-atamah, yang kalian menyebut salat isya itu dengan salat atamah. Ya, maka salat isya pun punya nama lain, yaitu salat atamah. Wa kana yakrahun nauma, dan Nabi SAW membenci tidur qablaha, sebelum salat isya. Wal haditha ba'daha, dan membenci ngobrol, berbicara setelah salat isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati, dan Nabi SAW itu beranjak dari salat subuh, hina ya'rifur rajulu jalisahu, ketika mengenali seseorang kepada teman duduknya. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah, dan Nabi membaca waktu subuh sekitar 60 sampai 100 ayat. Ya, 60 sampai 100 ayat. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan melaksanakan salat zuhur dan asar di awal waktu. Karena tadi disebutkan, ya, salat zuhur, ya, Nabi melaksanakan ketika matahari baru saja bergeser ke arah barat. Salat asar Nabi laksanakan, dan setelah selesai salat asar cahaya matahari masih panas. Itu menunjukkan apa? Laksanakan salat zuhur dan asar di awal waktu. Ya. Dan ini yang paling utama dari pelaksanaan salat. Ya. Kemudian para ulama membahas juga tentang masalah yang dimaksud awal waktu ini, apa batasannya. Kan tadi kita sebutkan yang paling utama adalah melaksanakan salat di awal waktu, Nah, awal waktu ini batasannya apa? Awal waktu ini batasannya apa? Maka para fuqaha, ya, menyampaikan di antara di sini Al-Imam Ibnu Al-Attar dalam kitabnya Al-Uddah Syarah Umdatul Ahkam, beliau mengatakan kana sahih fil madhab annahu idza ishtaghala aqiba dukhulil waqti bi asbabi salati wa sa'a ilal masjidi wa antadhara al-jamaah wa lam yashtaghil illa bima yata'allaqu bis salah kana mudrikan lil fadilati awwal al-waqti wa yashhadu lahu fi'lu salaf wal khalaf. Disebut awal waktu itu adalah seukuran ketika masuk sholat, orang itu bisa melaksanakan persiapan sholat, dan dia bisa berangkat ke tempat sholat, kemudian dia menunggu untuk dilaksanakan jamaah sholat, dan tidak sibuk dengan apapun kecuali dengan sholat. Itu disebut apa? Awal waktu. Disebut apa? Awal waktu. Ya. Jadi seukuran orang itu sudah masuk waktunya, kemudian bisa bersiap-siap untuk sholat, kemudian berangkat ke masjid, kemudian sholat sunnah, sholat macam-macam, kemudian sholat berjamaah. Ya. Maka waktunya, ya, diperkirakan sendiri gitu ya. Ya, mungkin antara, ya, dari awal waktu itu sampai 30 menit. Ya, dari awal
waktu sholat. Batasannya seperti itu. Itu perkiraan saja, ya. Itu perkiraan saja. Itu adalah waktu awal waktu yang disebutkan sebagai amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran yang kedua dari hadis ini, di hadis ini juga menunjukkan tentang dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya. Dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya. Ya, namun tadi catatannya juga sama. Dijelaskan hadis sebelumnya tadi, bahwasanya mengakhirkan sholat isya itu apabila ada maslahat di situ. Seperti apa? Seperti melihat jamaah agak telat. Maka di situ apa? Hendaknya diakhirkan sholat isya. Ya, tapi kalau misalkan jamaah sudah kumpul, atau dilihat maslahat melaksanakan sholat dengan segera, itu lebih besar, maka dilaksanakan di awal waktu. Kemudian, pelajaran ketiga dari hadis ini, bolehnya menyebut sholat isya dengan nama atamah. Ya, dengan nama atamah. Ya, mengapa ini dibahas? Karena dalam satu riwayat, ya, satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan di antaranya Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum fa innama hiyal isya wa innama yaquluna al-atamah li'tamihim al-bil ibil. Bahwasanya Nabi menyampaikan intinya adalah janganlah kalian meniru orang-orang Arab Badui yang menyebut salat isya dengan salat atamah. Dia itu salat isya gitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disebut apa? Atamah. Nah, bagaimana dengan hadis itu? Sedangkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut salat isya dan salat atamah. Maka para ulama mengatakan, ya, hukum asalnya diperbolehkan menyebut salat isya dengan salat atamah. Ya. Namun, hendaknya tidak dijadikan sebuah kebiasaan, sehingga nama isya sendiri hilang. Ya. Makanya para ulama mengatakan, makruh hukumnya menyebut salat isya, salat atamah, tapi makruhnya makruh tanzih, makruh yang dekat ke arah mubah. Ya. Baik, pelajaran yang keempat dari hadis ini, dalam hadis disebutkan, bahwasanya Nabi SAW, wa kana yakrahun naum, ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur qablaha sebelum sholat isya. Maka di sini pelajarannya apa? Pelajaran yang keempat, dimakruhkan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dimakruhkan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Mengapa? Hikmahnya diantara yang disebutkan oleh para ulama, karena dikhawatirkan kalau orang sudah tidur sebelum dia sholat isya, bangun-bangun subuh. Akhirnya apa? Kelewat isyanya. Ya, kelewat isyanya. Apalagi yang sudah capek luar biasa gitu ya, habis perjalanan atau habis kerja berat, habis salat maghrib, ya, maka hendaknya apa? Tidak tidur. Terus bagaimana? Ya ditunggu sampai salat isya. Salat isya langsung tidur silakan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti kalau kebablasan, akhirnya apa? Salat isyanya diqadha, kan gitu. Dan sebagian dari fuqaha, sebagian para ulama menyampaikan, di antara Imam Tahawi dalam kitabnya Ma'ani Al-Athar, Syarah Ma'ani Al-Athar, beliau menyampaikan diperbolehkan tidur sebelum isya dengan syarat ada orang yang bisa menjamin untuk membangunkan dia. Ada orang yang bisa menjamin untuk membangunkan dia dengan jaminan seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak ada, maka tetap hukumnya kembali apa? Makruh. Ya, hukumnya apa? Kembali makruh. Pelajaran yang kelima dari hadis ini. Di hadis ini disebutkan wal haditsa ba'daha, dan berbicara setelah salat isya. Ngobrol maksudnya. Maka para ulama menyampaikan dimakruhkan juga berbicara atau ngobrol setelah salat isya. Kecuali gitu ya. Bukan mutlak ya. Bukan mutlak, tapi apa? Ada pengecualian. Kecuali apa? Kecuali ada maslahat di dalam obrolan tersebut. Ya. Apa saja yang masuk dalam kategori maslahat? Ya banyak. Di antaranya yang pertama yang disebutkan oleh para fuqaha, di antaranya Ibnu Atthar. Ya. Beliau mengatakan di antara maslahat syar'i adalah pembicaraan yang berhubungan dengan maslahat umum. Rapat RT-an, ya. Ada yang rapat RT bapak-bapak habis sholat asar? Nggak ada ya. Biasanya habis isya kan ada ya. Rapat RT untuk kemaslahatan umum. Nah boleh.
Karena ada apa? Kemaslahatan umum. Ya. Yang kedua, ketika ada tamu. Nggak mungkin ada tamu terus tinggal tidur kan ya. Jadi ya dikancani, diajak ngobrol gitu ya. Ini termasuk apa? Maslahat syar'i. Kemudian yang ketiga, ketika ada saudara atau orang yang dekat dengan dia yang sakit atau apa, dan kita ketika itu dalam membesuk atau yang semisalnya, kemudian dia senang ngobrol dengan kita, maka ini diperbolehkan. Ada maslahat syar'inya. Termasuk juga yang keempat, maslahat syar'i adalah dalam masalah mudzakaratul ilm. Dalam masalah membicarakan ilmu agama. Dan ini banyak sekali riwayatnya yang luar biasa. Ya. Dalam satu riwayat, para salaf itu ada yang mereka itu diskusi dari habis isya, tanpa sadar tiba-tiba adzan subuh. Ya. Kok bisa itu ya tanpa sadar? Bisa saja. Itu kalau orang sudah terlalu cinta dengan ilmu seperti itu. Ya, disebutkan Imam Muslim rahimahullah taala, beliau wafat itu karena sakit. Sakitnya apa? Gara-gara beliau itu sibuk nulis hadis, dikasih sama saudaranya satu keranjang kurma, keranjang besar. Satu keranjang kurma, keranjang besar. Beliau nulis hadis sambil nitili kurma tadi. Sambil nitili kurma. Nggak kerasa satu keranjang besar itu habis. Sekali duduk, habis itu sakit. Dan beliau meninggal rahimahullah ta'ala. Tapi beliau tanpa sadar seperti itu. Makanya termasuk udzur. Ya, udzur orang itu meninggalkan sholat sampai keluar waktu adalah ketika dia sibuk dengan sesuatu yang sampai dia lupa bahwanya dia belum sholat. Contohnya apa misalkan? Ya sibuk misalkan dengan ilmu contohnya. Ya. Bisa saja. Ya. Mungkin diperbolehkan untuk berbicara. Termasuk juga maslahat syar'i yang diperbolehkan untuk ngobrol setelah isya adalah bercanda dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, ya, bercanda dengan mereka. Maka ini termasuk apa? Termasuk maslahat, ya. Termasuk apa? Maslahat, ya. Baik. Pelajaran terakhir dari hadis ini memberikan faedah bahwasanya disunahkan, hukum asalnya disunahkan memanjangkan bacaan sholat subuh. Disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW membaca ayat di salat subuh itu 60 sampai 100 ayat. Itu lumayan panjang. Ya. Maka disunahkan, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sungguhnya Quran waktu salat subuh itu disaksikan malaikat. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya hal tersebut salat subuh juga salat subuh disebut dengan Qur'anal fajri. Karena salat subuh memang hukum asalnya disunahkan untuk memanjangkan bacaannya. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu. Ya. Kemudian mungkin kita akan tambah satu hadis insyaallah.
Baik, kita lanjutkan, kita tambah satu hadis lagi. Satu pembahasan hadis yaitu tentang masalah salatul wusta. Hadis yang ke-49. Qala al-musannif rahimallahu taala wa an Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, yaumal khandaqi, pada hari Khandaq. Hari Khandaq yaitu pada perang Ahzab atau perang Khandaq. Beliau bersabda, mala Allahu kuburahum, semoga Allah mengisi kuburan mereka, yaitu orang-orang kafir, wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka, naron, dengan api, kama, sebagaimana syaghaluna, mereka telah menyibukkan kami, anis salatil wusta, dari salat wusta, hatta, hingga ghabat, tenggelam asyamsu, matahari. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz Muslim, syaghaluna, mereka menyibukkan kami, anis salatil wusta, dari salat wusta, salatil asri, yaitu salat asar. Thumma sallaha bainal maghribi wal isya, kemudian Nabi salat asar antara maghrib dan isya. Walahu an Abdullah ibn Mas'udin, dan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, habasal musyrikuna, telah menghalangi orang-orang musyrik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil asri, dari melaksanakan salat asar. Ya, karena memang dalam perang Khandaq ini memang orang musyrik tidak bisa masuk. Cuma mereka itu menghujani dengan panah. Ya, sehingga ya harus berlindung di tempat-tempat perlindungan, kemudian membalas. Ya, ingat, bukan berarti perang Khandaq itu enggak ada perangnya sama sekali, bukan. Ya, tapi mereka perangnya itu jarak jauh, karena memang kuda nggak bisa loncat, manusia pun kalau mau nyebrang, dia pasti akan dipanah dari atas. Akhirnya mereka terpaksa melemparkan panah dari jauh. Maka itu sampai menyibukkan Nabi, nggak bisa sholat asar tepat pada waktunya. Ya, beliau mengatakan, hatta ihmarrati syams, hingga memerah matahari, au isfarrat, atau sampai menguning. Makanya sudah sampai batas habisnya salat asar. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, syaghaluna anis salatil wusta, salatil asar. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah mengisi perut-perut mereka dan kuburan mereka dengan bara api. Au qala, atau beliau mengatakan, hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Ya. Maknanya sama, yaitu semoga Allah mengisi perut mereka dan kuburan mereka dengan bara api. Maka dua hadis ini memiliki satu pembahasan yang sama, yaitu tentang masalah salat wusta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dalam surat Al-Baqarah. Allah menyampaikan, jagalah salat dan juga salat wusta, disebutkan secara khusus. Maka itu menunjukkan bahwa salat ini memiliki keistimewaan. Dan para ulama berbeda pendapat. Salat wusta ini salat apa? Ada khilaf yang cukup masyhur sekali. Bahkan Ibnu Mulakin boleh menyebutkan bahwasanya ada 17 pendapat ulama yang berbeda tentang masalah salat wusta ini salat apa. Cuma yang paling masyhur ada dua. Pendapat yang pertama mengatakan,
Salat wusta itu adalah salat asar. Salat wusta adalah salat asar. Dan itu adalah zahir dari hadis-hadis ini. Disebutkan tadi di beberapa riwayat, salatil wusta ditafsirkan salatil asar. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Salat wusta itu salat asar, ditafsirkan seperti itu. Ya. Itu pendapat yang pertama. Dan ini pendapat jumhur daripada para ulama. Ya. Pendapat yang kedua, mengatakan salat wusta itu salat subuh. Salat wusta itu salat subuh. Dan ini memang ada riwayatnya dari beberapa sahabat, diantaranya Sayyidah Aisyah dan juga sahabat yang lain. Ya, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya salat wusta itu salat subuh. Dari sahabat Aisyah, Ibnu Umar dan beberapa sahabat yang lainnya. Dan Imam Syafi'i mengatakan salat wusta itu salat subuh. Salat wusta itu salat subuh. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Um. Salat wusta salat subuh. Tapi para ulama Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i menolak pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi mazhabnya Imam Syafi'i salat wusta itu salat asar. Tidak sama dengan pendapat imamnya. Nggak masalah. Ya, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan salat wusta itu salat asar. Pendapatnya Imam Syafi'i maka tidak dianggap dalam hal ini dan dia tidak dianggap dalam mazhabnya. Karena secara jelas hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya salat wusta adalah salat asar. Ya. Al-kulihal ada khilaf di antara para fuqaha dan pendapat banyakan dari para ulama salat wusta adalah salat asar. Ya. Dengan landasan riwayat dari Bukhari Muslim. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah diperbolehkan mendoakan keburukan untuk orang kafir. Ya, mendoakan keburukan untuk orang kafir. Ya. Maka ini diperbolehkan. Bahkan kalaupun mau diperinci boleh. Ya, fulan, ya Allah berikanlah keburukan pada fulan, boleh. Selama dia kafir. Selama dia kafir. Ya. Sebagaimana Nabi SAW melaksanakan itu pada waktu kunut. Ya. Pada waktu kunut nazilah ketika orang-orang Quraisy itu begitu kerasnya permusuhan kepada Islam, maka Nabi SAW menyebutkan satu persatu didoakan. Ya. Allahumma alaika bi fulan wa fulan wa fulan wa fulan disebutkan. Dan ketika beliau belum hijrah di Ka'bah, beliau mendoakan keburukan untuk orang-orang pembesar Quraisy ketika itu. Ya. Beliau doakan termasuk di dalamnya Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, didoakan laknat oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat Ibnu Mas'ud atau sahabat yang lain mengatakan bahwa aku melihat orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW semuanya tertelungkup di sumur Badar. Ya, semuanya mati. Ya, maka diperbolehkan ya, mendoakan keburukan untuk orang kafir. Misalkan akhir-akhir ini ya sedang gencar ya peperangan kaum muslimin melawan orang kafir Yahudi. Orang-orang Yahud. Ya, maka boleh bagi kaum muslim untuk mendoakan keburukan bagi mereka. Ya Allahumma alaika bil yahud, ya Allahumma adzibhum, Allahumma syaddid syamlahum, Allahumma farqhum, misalkan boleh. Ya. Maka diperbolehkan. Nabi SAW mendoakan orang-orang kafir ketika menyerbu Madinah, didoakan apa? Semoga Allah isi perut mereka, rumah mereka, kuburan mereka dengan api neraka. Ya. Ketika itu karena perbuatan zalim orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, termasuk pelajaran dari hadis ini adalah disyariatkan dan diperbolehkan mengqadha salat secara berjamaah. Mengqadha salat secara berjamaah. Karena Nabi SAW mengqadha salat asar ini secara berjamaah. Ya. Dan di riwayat yang lain, hadis yang lain, Nabi SAW sempat ketiduran di perjalanan untuk salat subuh. Akhirnya beliau bangun sudah ada matahari. Maka Nabi SAW pergi sejenak atau pergi sedikit ya geser tempatnya dari tempat tersebut karena Nabi mengatakan di sini ada setan yang sudah menutupi telinga kita. Nabi geser kemudian sholat subuh qadhaan, mengqadha salat subuh secara berjamaah. Maka boleh mengqadha salat secara berjamaah. Ya, mengqadha salat secara berjamaah maka ini apa? Diperbolehkan. Ya. Kemudian pelajaran terakhir ya dari hadis ini disunahkan bagi orang yang memiliki hutang sholat, ya, atau misalkan ya memiliki sholat yang harusnya diqadha, ya, ketika dilaksanakan di waktu yang berikutnya, maka disunahkan untuk mendahulukan sholat qadhanya tersebut. Mendahulukan apa? Sholat qadhanya tersebut. Dan ini hukumnya apa? Sunnah. Kalaupun dibalik pun boleh. Misalkan
Nabi SAW sholat asar. Beliau habis waktu belum sholat. Harus diqadha di waktu maghrib. Ya. Maka di sini yang disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat asar dulu, baru sholat apa? Sholat maghrib. Ya. Sholat asar dulu, baru sholat apa? Maghrib. Bukan sholat maghrib dulu, tapi sholat asar dulu. Ya. Ini disunahkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Waktu sholat yang dia mengqadha sholat di situ, itu cukup lama. Sehingga mencukupi untuk sholat yang harusnya itu. Misalkan sholat asar, sholat maghrib, di waktu maghrib. Maka ketika mengqadha sholat asar, dipastikan ketika selesai sholat asar, masih ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat maghrib. Kalau misalkan mau mengqadha sholat asar di waktu maghrib, kemudian waktu maghribnya tinggal sedikit. Kalau dia sholat asar, maghribnya diqadha, uber-uberan kalian gitu ya. Qadha asar di waktu maghrib, maghribnya diqadha di waktu isya gitu ya. Maka perlu mengatakan, ketika ini didahulukan sholat yang disebutnya sahibatul waqt, sholat yang waktu itu, yang punya hak waktu. Maka sholat maghribnya dulu, baru sholat qadhanya. Gitu. Baik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi SAW ketika mengqadha sholat asar itu, beliau sholat asar terlebih dahulu, kemudian beliau sholat maghrib dan juga sholat isya. Dan itu dengan syarat tadi, ketika dimungkinkan waktunya masih luas untuk mengqadha salat tersebut. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.